Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai soli-solihah. Alhamdulillah, di Senin pagi menjelang siang ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Sudah siapkan alat tulis belum? Buku tulis dan buku cetak matematikanya? Oke, good job kalau sudah disiapkan. Berarti anak-anak ibu guru sudah sangat siap dan semangat nih ya untuk bertemu angka-angka hari ini. Baiklah, udah gak sabar kan ingin cepat-cepat belajar matematika? Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, agar diberikan kemudahan dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, dan mulai berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan materi tentang pecahan, maka hari ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.2, maka kita akan masuk pada bab baru yaitu tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan apa itu KPK? Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Dan hari ini kita akan mulai untuk membahas tentang FPB terlebih dahulu. Untuk itu, setelah menonton video pembelajaran ini, Ibu harap Ananda semua dapat menentukan faktor-faktor dari suatu bilangan, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih, dan menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Baiklah, simak videonya dengan baik dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat pada video ini ya soli-solihah. Semangat ya belajarnya. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Oke, faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Contohnya, tentukan faktor dari 12. Faktor dari 12 artinya kita mencari bilangan-bilangan yang habis membagi 12. Oke, kita mulai dari 1. 12 dibagi 1 sama dengan 12. Oke, membagi habis ya. Selanjutnya kita coba 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, berarti 2 juga membagi habis 12. Selanjutnya kita cek yaitu 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, tanpa sisa juga ya. Selanjutnya kita cek 12 dibagi 4 sama dengan 3. Tidak bersisa ya. Selanjutnya 5. Apakah 5 habis membagi 12? Coba kita cek ya. 12 dibagi 5 itu didapat 2, bersisa 2, ya kan? Jadi dia masih bersisa, yang artinya 5 bukan faktor dari 12. Oke, selanjutnya kita cek angka 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, habis membagi. Selanjutnya 7. 12 dibagi 7 masih bersisa ya.
berarti bukan faktornya. Selanjutnya kita cek lagi 8. 12 dibagi 8 dapat 1, bersisa 4. Jadi 8 tidak habis membagi 12 ya. Selanjutnya yaitu 9. 12 dibagi 9 sama dengan 1, bersisa 3. Berarti 9 juga tidak habis membagi. Lanjut ke 10. 12 dibagi 10 sama dengan 1, bersisa 2. Nah, berarti 10 bukan faktornya ya. Selanjutnya yaitu 11. 12 dibagi 11 sama dengan 1, bersisa 1. 11 juga bukan faktornya ya. Oke, yang terakhir kita cek adalah 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Oke, 12 habis dibagi 12 ya. Maka dari hasil cek tersebut dapat kita tuliskan bahwa faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang habis membagi 12 tanpa sisa. Bu guru, aku mau tanya dong, apakah kita harus cek satu-satu mulai dari 1 sampai bilangan yang ditanyakan? Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah 50? Kan banyak banget ya Bu Guru. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, tidak harus cek dari bilangan 1 sampai bilangan yang ditanyakan ya. Kita sudah bisa berhenti mengecek ketika bilangan yang akan kita cek itu sudah sama dengan hasil bagi yang sebelumnya. Coba perhatikan pembagian yang tadi. Ketika kita akan cek dibagi 4, hasil bagi sebelumnya yaitu 12 dibagi 3 adalah 4 kan ya? Nah, jadi kita sudah bisa stop di 12 dibagi 3. Lalu bagaimana cara melihat faktornya? Kita lihat di pembagi dan hasil baginya. Sama saja kan ya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Bagaimana? Sudah paham kan ya? Oke deh, kita coba lagi untuk tadi cari faktor dari 50 ya. Faktor dari 50. Oke, 50 dibagi 1 sama dengan 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. 50 dibagi 3 sama dengan 16, bersisa 2. Berarti bukan faktor ya. Lanjut ke 50 dibagi 4. 50 dibagi 4 sama dengan 12, bersisa 2, juga bukan faktor. Lanjut lagi ke 50 dibagi 5 sama dengan 10. 50 dibagi 6 sama dengan 8, bersisa 2, bukan faktor. Lanjut ke 50 dibagi 7 sama dengan 7, bersisa 1, bukan faktor juga. 50 dibagi 8 sama dengan 6, bersisa 2, bukan faktor. 50 dibagi 9 sama dengan 5, bersisa 5, bukan faktor. Dan 50 dibagi 10. Nah, ini 10 sudah sama dengan hasil pembagian yang sebelumnya ya, yang 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, jadi kita sudah bisa berhenti cek di 50 dibagi 10 ini. Maka faktor dari 50 yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Bagaimana? Mudah kan ya? Baiklah, sekarang Ibu akan ajarkan bagaimana mencari faktor suatu bilangan tanpa menggunakan pembagian, tapi kita akan menggunakan perkalian. Disimak dengan baik ya. Baiklah, kita akan cobakan mencari faktor dari 50 ini jika menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara perkalian. Langkah yang pertama, kalian buat garis seperti T begini, lalu tuliskan 50-nya di bagian atasnya. Kemudian sama saja kita cek mulai dari 1 kali berapa yang sama dengan 50. Ya, 1 dikali 50 ya.
Lanjut ke 2. 2 kali berapa jadi 50? Oke, 2 kali 25. Kalau 3 tidak bisa ya. 3 kali berapa menjadi 50? Tidak ada ya. 4 juga tidak bisa. Kalau 5, 5 kali 10. Kalau 6, 6 tidak bisa ya. Tidak ada 6 kali berapa sama dengan 50. Tidak ada kan ya. Selanjutnya yaitu 7 juga tidak bisa. 8 juga tidak ada. 8 kali berapa sama dengan 50. 9 juga tidak bisa. Kemudian 10 dikali 5. Nah, 10 dikali 5 ini sudah berkebalikan dengan perkalian yang di atasnya, yaitu perkalian yang 5 dikali 10 kan ya. Berarti kita tidak perlu tulis lagi 10 kali 5-nya ini. Dan cek sudah selesai, tinggal kita tentukan faktor dari 50-nya. Maka faktor dari 50 yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Sama saja kan ya? Oke, dari kedua cara tersebut, silahkan Ananda pilih salah satu cara saja yang menurut Ananda paling mudah. Setelah paham mengenai faktor, maka kita akan lanjut ke persekutuan. Apa sih persekutuan itu? Persekutuan atau sekutu dalam hal ini adalah yang sama. Jadi, misalkan contoh, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 50. Berarti, kita diminta untuk menentukan faktor yang sama antara 12 dan 50. Oke, kita tahu tadi bahwa faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Nah, dari masing-masing faktor 12 dan 50 itu, kita cari yang sama. Nah, dapat dilihat bahwa yang sama yaitu 1 dan 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa faktor persekutuan dari 12 dan 50 adalah 1 dan 2. Bagaimana? Sudah bisa ya untuk menentukan faktor dan juga faktor persekutuan? Baiklah, kita lanjutkan ke kata yang terakhir yaitu terbesar. Terbesar artinya adalah yang paling besar. Jadi, misalkan kita ingin menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 50 tadi, maka dari hasil faktor persekutuannya yang telah kita dapatkan tadi yaitu 1 dan 2, kita pilih nilai bilangannya yang paling besar yaitu 2. Ya, betul. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 50 adalah 2. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa kan menentukan faktor persekutuan dan FPB? Baiklah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Yang kedua, faktor persekutuan yaitu faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dan FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Oke, agar lebih mahir lagi, silahkan coba kerjakan latihan soal-soal berikut ini. Soal ditulis dan dikerjakan di buku tulis matematika, dikerjakan menggunakan pena dan jangan lupa untuk menuliskan cara penyelesaian soalnya ya nak. Tugas paling lambat dikumpulkan jam 5 sore. Semangat ya soli-solihah untuk mengerjakan tugas dari ibu guru.
pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang KPK dan juga menentukan FPB serta KPK menggunakan tabel. Untuk itu, silakan baca-baca terlebih dahulu pada buku cetaknya halaman 38 sampai dengan 41. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian solih-solihah semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.